Ada yang bilang, katanya kalau misal terlalu sering gonta-ganti merek oli, malah bisa berpotensi merusak mesin. Hah? Masa iya sih? Seriusan? Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau kebanyakan orang biasanya bakal rutin pakai oli mesin yang umumnya sering dia pakai. Dan karena ada isu gonta-ganti merek oli bisa berpotensi ngerusak mesin, akhirnya malah ke distract buat pakai satu merek oli secara terus-menerus. Nah, peluang ini dimanfaatin sama pihak ATPM dengan cara ngerilis oli merek genuinnya. Dan untuk metodenya sendiri, pihak konsumen dikasih oli gratis dalam periode tertentu dengan harapan ke depannya bakal terus pakai oli yang sama secara rutin. Ya, sebenarnya sih gue pribadi nggak terlalu masalahin hal kayak gini. Karena bagi gua, mau pakai merek oli apapun sebenarnya sih oke-oke aja. Asalkan oli yang dipakai merupakan produk asli dan juga tetap rutin melakukan pergantian oli mesin. Nah, yang jadi attention gua di sini justru bukanlah tentang pemilihan suatu merek oli, melainkan soal isu yang katanya gonta-ganti merek oli malah bisa berpotensi ngerusak mesin motor. Terus, sebenarnya isu kaitan itu bener gak sih? Apakah nyatanya emang beneran fakta atau cuma sebatas mitos doang? So, sebelumnya perlu dicatat ya, meskipun tiap oli itu punya kandungan aditif yang berbeda, tapi secara fungsi overall dia tetap sama. Karena secara general, sebenarnya peran utama dari oli itu pure cuma sebatas sebagai pelumas mesin. Jadi mau itu di mesin dry clutch ataupun mesin wet clutch, semua oli itu perannya cuma bertugas buat ngelumasin semua komponen mesin pada saat bergesekan. Dan kalau misal masa pakainya udah kepalang terlalu panjang, akibat terlalu cuek sama durasi pergantian oli, lama-lama daya lumasnya pastinya bakal berkurang. Nah, dampak paling buruk akibat terlalu telat melakukan pergantian oli, mesin motor kalian nantinya malah bisa berpotensi jebol karena volume olinya berkurang banyak akibat mengalami penguapan. Jadi sekarang udah jelas ya, asalkan speknya sesuai, mau merek oli apapun sifatnya universal dan juga bisa dipakai di mesin apa aja. Entah itu merek oli lokal, brand Eropa, brand Jepang, brand Thailand, ataupun merek oli asal Timur Tengah, untuk perannya ya sama aja. Malahan, mau itu yang pakai base oil mineral, semi sintetik atau bahkan full sintetik, secara fungsi juga tetap sama aja, yaitu sebagai pelumas komponen mesin. Jadi garis besarnya, mau gonta-ganti merek oli sebanyak apapun, itu nggak ada hubungannya sama potensi ngerusak mesin motor. Asalkan oli yang kalian pakai merupakan produk asli, speknya sesuai, dan juga tetap rutin melakukan pergantian oli secara berkala. Loh, kalau misal semua oli perannya sama aja, kenapa harga jualnya bisa beda-beda? Nah, seperti yang gue bilang tadi, meskipun secara fungsi semuanya sama aja, tapi secara kandungan zat aditif, tiap oli itu pasti takarannya nggak bakal sama semua. Ada yang kandungannya bisa sampai bersihin kerak mesin secara menyeluruh, lalu ada juga yang justru malah ninggalin kerak kuning di beberapa area spot engine. Selain itu, faktor base oil dan sertifikasi yang didapat pun pastinya juga bakal berpengaruh pada tingkat kualitas dan juga harga jualnya. Makanya, oli yang base oilnya masih pakai mineral, secara bandrol pasti bakal jauh lebih murah dibanding oli mesin yang base-nya udah full sintetik. Tapi meski begitu, bukan berarti oli yang biasa pakai mineral kualitasnya bisa divonis pasti jelek. Ya, selama produknya asli sih gua rasa oli mineral juga kualitasnya bagus-bagus aja. Cuman, emang secara kasta, base mineral itu tingkatannya di bawah semi sintetik dan juga base oil full sintetik. Terus, kalau misal gonta-ganti merek oli emang beneran aman, kenapa tiap pabrikan nganjurin buat flushing? Nah, jadi gini John, sebenarnya metode flushing engine itu pure cuma sebatas anjuran doang. Bukan suatu keharusan yang emang harus dilakuin pada saat mau nyoba ganti merek oli. Tapi, kalau emang planningnya mau upgrade pakai jenis oli flagship, gua sendiri juga nganjurin buat ngelakuin flushing dulu supaya karakter olinya bisa kita rasain secara maksimal. Cuman ya tetap, itu juga sebatas opsional doang. Apalagi kalau misal sebelumnya rutin pakai oli mineral dan upgrade naik step ke semi sintetik, gua rasa sih ya nggak perlu flushing. Ngapain coba? Cuma buang-buang duit. Nah, kesimpulannya, mau sesering apapun kalian gonta-ganti merek oli, secara risiko sih gua rasa pasti bakalan tetap aman. Dengan catatan, spek oli yang dipilih udah sesuai kebutuhan mesin, oli yang dipakai merupakan produk asli, dan juga tetap rutin melakukan pergantian oli secara berkala. Karena buktinya, motor gua pun yang dijadiin sebagai tumbal konten, plus sering banget nyoba berbagai jenis merek, buat nyari materi experience karakteristik tiap oli mesin, sampai sekarang pun kondisinya aman-aman aja, dan selama pengetesan pun motor gua gak pernah sampai muncul trouble ataupun gejala aneh di bagian mesin. Jadi, soal isu gonta-ganti merek oli berpotensi merusak mesin, menurut gua sih itu cuma sebatas mitos doang. Karena faktanya, fiction gua pun yang nyaris 3 tahun jadi kelinci percobaan, sampai sekarang kondisi mesinnya masih tetap berasa normal dan gak ada indikasi kerusakan sama sekali. Dan buat kalian yang mau nyari dan pengen nyocokin karakteristik oli mesin, gak perlu takut. Lakuin aja sampai bener-bener nemu yang karakternya cocok banget sama selera kalian. So, gimana? Sekarang udah jelas kan?
Kira-kira enaknya bahas apa lagi nih? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.